kayak wong rabi tapi gak tahu akad. Tapi buku nikahe metu. Nah nampaknya itu nggak mari, perkara itu nggak mari, sehingga menimbulkan salah persepsi. Iya sih, ping pindho. Ahmad Muhaimin iya ping pindho. Sampai keliru kan. Ahmad Muhaimin S036. Modifikasi dan pilihan khusus M Yahya Komarudin W058 ambil Yulis S001. Itu cerita dadaan. Apa ono sing ditakoni belas? Ono sing ditakoni. Gitu. Kemudian di store ke pusat, di ACC keluarlah SK kepengurusan. SK kepengurusan betul. Kemudian tak bentuklah, diperintah oleh Hendra gawe grup WhatsApp, di sini pengrek. Tak bentuklah kepengurusan di via WA grup. Sehingga pembentukannya buru-buru. Tak bentuklah aku apa tak lebokno iku nang grup WA. Kemudian saya akan menceritakan masa efektif kepengurusan ini 7 bulan. 7 bulan. Sekitar 7 bulan, kurang lebihnya 10 tahun. Jadi saya akan cerita bagaimana berjalannya di masa 7 bulan itu. 7 bulan itu. Waktu itu kita merencanakan ada rakerda, rapat kerja daerah. Bayangannya di Denang Jombang, di Denang Wonosalam, di Denang di tawan tenda-tenda gak duduk ya dengan aduk nantoy aji nanggenku. Tiba-tiba keterak pandemi corona ini menyebabkan isolasi mandiri, jelas kene padha wedi kabeh. Kemudian kesulitan ekonomi. Apa hubungannya kesulitan ekonomi? Mari gini, tenang. Gara-gara corona rakerda itu tidak pernah terlaksana. Jadi pengurus gak tahu ketemu. Itu kayak wong rabi tapi gak tahu akad. Tapi buku nikahe metu. Ora tahu ketemu. Gak tahu ketemu. Rakerda tidak pernah terlaksana. Kenapa? Karena ada 2 hal mendasar. Pada waktu itu Karek mulai oleh job nang Banyuwangi. Hendra mulai cus nang Banyuwangi, kalau proyek gede. Aku dewi, saya sendiri sekjen, gak fokus ya. Karena pada saat corona saya terkena financial crisis, gak duit duit, aku kiri, gak duit duit, aku cerita apa lah. Aku kiri, aku gak duit duit, ngomus, kolaps, sehingga vakum. Masa itu berjalan kurang lebih 3 bulan. Telungulan, serang popo, telungulan. Sampai kemudian Yudi ketua Komul melihat kondisi ini mungkin ya. Jadi dia punya etikat baik untuk men-trigger, ayo rek acara. Ini sekaligus aku mengklarifikasi. Ini pengetahuanku loh ya. Saya yang tanggung jawab terhadap apa yang saya katakan. Jadi meminta untuk ada acara, ada acara, masuk menang-menangan ini. Tapi penyakit. Dulu kita punya ide, wis lawas, ada touring nang Trenggalek, pantai Perigi kan. Popoh, mana nang Galek kono. Gak mungkin langsung kurang tadi skor. Nang Galek. Nah, jadi lewat Om Muhaimin kan divisi itu mau loh, divisi humas sampai divisi touring diatur gitu toto. Ada namanya touring Pramunas, iya touring Pramunas ya, ke Trenggalek. Aku kerjasama sampai Region Mager, Wami, udah Karek melo itu, Karek pas mulai kan, aku malah gak melo, aku lagi nang Kalimantan. Tapi sebelum itu terjadi pertanyaan-pertanyaan
tekan karek lah. Iki acarane sopo, iki acarane kopi apa acarane legend. Ngono-ngono iku. Tapi saya tahu bahwa inisiatif ini memang api, timingnya api, karena memang kini gak ada kegiatan, belas gak ada kegiatan, segede boyo, menang gak ada kegiatan belas, maka terjadinya kerjasama. Dan nampaknya itu nggak mari, perkara itu nggak mari, sehingga menimbulkan salah persepsi. Nah karek setelah itu balik Banyuwangi, ini gak tahu ketemu mana, biasanya lihat tukaran kan terus ketemu apian mana rere, gak ketemu, sehingga kemudian beberapa pengurus mengundurkan diri, termasuk Muhaimin. Persepsi ini istimewa nih kok nggak ngomong dan sebagainya. Yo wajar hal seperti itu terjadi. Benar-benar mengundurkan diri, ditambah karena gak tahu rakerda, memang pengurusnya vakum. Jadi Muhaimin mundur ya di grup ya tenang-tenang aja, mungkin gak tahu ketemu, komen belas gak tahu. Contohnya TNI dari sejak grup itu digawe sampai saiki belas gak tahu ngomong, atau Januar belas, Yulis belas, kau mati. Nah terus itu merembet case itu, misunderstanding itu merembet sampai akhirnya kemudian kasarannya ini pada waktu itu wis ngene lah rek, aku ngomong timbang apa jenenge, timbang koyo ngene berlarut-larut, aku tolong kayak ono wenang lah, aku tak jadi penggantimu selama kon gak ono dek ini, aku jadi PLT, tetap di bawah pengawasanmu. Sehingga kemudian pada waktu itu saya menjadi PLT Hendra Sindikum, dengan perjanjian bahwa aku nyekel itu sebagai PLT karek, tapi tetap sepengetahuan kareknya sih ono. Nah waktu itu Om Yudi, Om Hawi waktu itu ya wis lah musisan ganten aku mau lek ganteni sampai guyonku ngene. Nah mending aku jadi pengurus Golkar bayar, aku mau memang ganteni, saya tidak mau menggantikan karena kareknya sih urip, kareknya sih ono, cuma dia gak ono di gini, dia di Banyuwangi, jadi tak ganteni sih ngomong. Nah dari situ kemudian mulailah aku kepengurusan menjalankan program. Yang pertama ada Kopdar di Rajogosi, semangat itu kita melaunching namanya program From Fundraising for Community. Maksudnya apa? Saweran tadi loh, karena untuk menyelesaikan persoalan pembiayaan mandiri saweran oleh lumayan nih 200 piro ya, 200 piro, dan itu kita laporkan From Fundraising for Community, tapi cuma sepisan itu terlaksana, setelah itu enggak. Kemudian pelayanan terkait membership, rekrutmen terus jalan, pasang SK sampai terdata data terakhir 19 orang penambahan jumlah member. Kemudian kita juga berpartisipasi aktif nang Munas, aku dari panitia, kemudian Om Sola dari panitia dokumentasi, ngurusi surat IMI dan sebagainya. Kita sangat aktif ke Munas. Kemudian rombongan teko mengikuti Munas secara aktif dan sebagainya. Kemudian yang paling ini kita bikin podcast, bikin channel YouTube namanya My Partner Production. Channel YouTube-nya adalah inisiasiku, tapi kontennya isinya mobility. Jadi My Partner Production itu adalah channel YouTube yang dia sebenarnya berdiri mandiri, tapi kontennya itu adalah konten dengan mobility. Nanti besok-besok bisa juga bikin konten dengan yang lain, karena dia berdiri mandiri.
dia berdiri mandiri, dia bukan milik Mobility, bukan milik Glamour, tapi kontennya adalah milik Glamour, jadi dia bermitra supaya karena visi supaya barang ini tadi nggak terkendala oleh pergantian kepengurusan. Ono buku, kemudian narasumber pertama podcastnya ono Yudi, sampai ketiga keempat kini ono perjalanan bicara harja. Maya, terima kasih like dan subscribe ya. My Partner Production Podcast. Kemudian inisiasi pergerakan Tuban. Jadi bayangan gua waktu itu mau buku apa lagi ini mulai nggawe caretaker di kota-kota. Kita gawe sik lah percontohan ini percontohan Tuban. Wes kita bikin Tuban. Ya lah grup WA Glamour Tuban. Tapi yang enggak aktif. Aku sampai merono ketemu Saiful lagi nih gawe acara nang gini, CSR Kang SD dan sebagainya. Ketemulah Saiful. Tapi ya sebenarnya aktif, Tuban enggak aktif. Kemudian Om Dok teko cerita cari nang Brondong kono member Mobility cuma loro. Sing moi 20, mereka merasa dikepung. Ya wis kene grutuk teko gawe acara Tuban. Tapi mari ngono di Brondong, mari ngono ya kawan untuk metu bisa. Nah, juga. Kemudian tapi kita tetap terus jalan. Transmission CSR 6 Tuban berjalan. Sumbangan 2 juta lebih. Iya, 2 juta lebih. Terima kasih untuk semua yang nyumbang. Thank you. Weh 1 2 3 action. Kemudian Hendra mengundurkan diri. Jadi saat durunge iku Umuha itu hanya mundur dari grup WA. Kemudian Hendra mengundurkan diri. Tapi terus rundingan mbak aku mbak buku ojo, kita backup dan sebagainya. Ayo terus aja. Wong nyatane kini juga kerja. Aku buku dan yang lain juga kerja di toto kena lalu. Tapi mbuh gak kuat rupanya saya mengundurkan diri. Makanya mentokno statement di grup WA, ya mundur adalah pengkhianatan. Yang janji gak mundur. Maksudnya perjanjian kita wis di backup, kok sih mundur aja. Ngono lah. Salam Bu. Begitu, Karek mengundurkan diri. Karek mengundurkan diri ya sudah, misi CSR harus tetap jalan. Melaku itu tetap jalan. Kemudian secara otomatis Karek mengundurkan diri dan itu di grup nasional, di grup WA sampai grup nasional. Timbangi sini. Saya mengambil alih. Aku melakukan kalau dalam bahasa hukum itu namanya diskresi. Saya melampaui kewenangan itu dengan penunjukan aku untuk ganti Hendra. Tapi aku mengambil alih bahwa sejak hari ini, sejak Hendra mengundurkan diri, kepengurusan saya ambil alih. Tak ambil alih untuk segera diambil tindakan yang seharusnya. Pertimbanganku yo dicekak kosong, kepengurusan cekak. Ya saya pikir itu yang harus dilakukan. Itu yang hal terbaik yang bisa saya lakukan ketika top leader ya, pemimpinnya mengundurkan diri. Kemudian tak kumpulkan semua malam itu di tempat saya. Ada korwil, ada ketua korwil, ono buku, ada buku, ono Mumain, ono Wito, ono Khairuddin, ono Ian Korea, ada semuanya. Tak share di grup, ayo kita ketemu. Saya mau mempertanggungjawabkan sesuatu. Aku menyampaikan bahwa saya sudah melakukan tindakan diskresi dengan menggantikan kepengurusan. Kalaupun dianggap salah, ya aku bertanggung jawab. Apa konsekuensi yang harus saya terima? Kalau enggak, ya kita lanjut. Gitu. Tapi besar harapan saya, ya intinya saya saya merasa harus mempertanggungjawabkan itu.
sehingga kemudian ya sudah, yuk kita pilih. Sehingga dipilih ada dua, formulir menyampaikan ada dua opsi untuk memilih tarif. Harapannya dilakukan pemilihan. Yang pertama adalah penunjukan dari formil atau musda luar biasa, sehingga kemudian disampaikan bahwa musda luar biasa saja karena itu lebih demokratis. Oke, kemudian musda luar biasa diselenggarakan dengan SCNO hukum, dan alhamdulillah berjalan dengan baik, terpilihlah Om Muhaimin. Oh iya, satu lagi, pada masaku, pada terakhir juga kita ya semua jenis diwajibkan untuk terlibat dalam donasi di Curug, ada bencana banjir di Curug itu. Dan terima kasih juga pada teman-teman yang sudah berdonasi. Kita termasuk salah satu region yang paling awal, region yang pemasukannya juga lumayan, donasinya lumayan. Tuhan mungkin teman-teman sangat berhati mulia dan saya bangga pada ini. Itu kemudian itu ceritanya, itu curhatannya. Kemudian apakah isinya cuma cerita jelek-jelek toh? Enggak juga. Apakah ceritanya cuma jelek-jelek toh? Enggak juga. Ini kita bacakan. Jadi semalam mau lembur untuk membuat slide, kita evaluasi dari divisi membership, sambil juga keuangan dilaporkan. Nanti keuangan itu rupanya Excel ya. Nanti dokumen teman-teman silahkan membaca, insya Allah kami nggak korupsi. Jadi teman-teman, pada saat Glamor berdiri hanya ada 98 member. Hanya ada 98 member. Oke, banyak. Tapi nggak banyak Surabaya. 7 bulan kepengurusan ini ada penambahan menjadi 113 member, artinya ada 19 member, kurang lebih penambahannya sebesar 20% dalam 7 bulan. 20% penambahan jumlah member, alhamdulillah. Honda bahagia, mobil laris. Rincinya, Bojonegoro dari 46 member jadi 58 member, naik 26%. Artinya 10 member dalam 7 bulan. Artinya adalah 12 member dalam 7 bulan. Jadi dalam 1 bulan Bojonegoro rata-rata lebih dari 2 member. Keren. Tuban dari 15 jadi 17, naik 13%, nambah 2. Mojokerto dari 10 jadi 11, nambah 1. Jombang dari 5 tetap 5. Lamongan dari 12 jadi 16, tambah 4, naik 33%. Ada dulu pembagian masker gratis pada saat awal-awal pandemi. Kita juga punya program untuk pembagian masker gratis. Kita ada yang touring, kita ada yang salmon, aktivitas kecil-kecil itu for fun. Sampai terakhir ada stok SK 3 set yang sudah kita cetak, kaos 10 M16 pieces, sehingga dipastikan tidak ada keterlambatan SK dan 10 M1. Itu sudah ada di Om Wito sekarang. Jadi kita patut berbangga, 7 bulan 20%, peminatnya tinggi, alhamdulillah, peminatnya tinggi. Kira-kira itu yang bisa saya ceritakan sebagai bentuk pertanggungjawaban Region, dan mudah-mudahan bisa mengklarifikasi berbagai hal. Dan yang perlu saya klarifikasi terakhir adalah di kepengurusan ini, saya diminta untuk menjadi sekjen, mendampingi Om Muhaimin, dan saya tak terima. Saya perlu mengklarifikasi kenapa saya menerima. Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, aku ini memberannya di mobil ini, belum ada sahur.
rasanya nggak pantas kalau saya diminta tolong tapi gak tak iya nih, kecuali lah wis 2 tahun 3 tahun wis kesel balik, gak pantas karena itu akan merusak regenerasi. Itu satu. Yang kedua, dengan kehadiran saya dengan segala niat tulus, mudah-mudahan niat saya tulus, saya ingin menghentikan konflik. Artinya kepengurusan ini benar-benar mulai dari nol, bukan lahir seolah-olah iki bolone Muhaimin, iki bolone Kiwil, iki bolone Agni, iki bolone Hendra. Saya mewakili kepengurusan yang masih bertahan. Om Wito, Om Muhab pernah berhenti, aku sih masih bertahan. Kalau saya tidak mengiyakan, maka saya tidak bisa pastikan, tidak ada penanda, kalau penanda bahwa konflik itu selesai. Kesalahpahaman yang kita mau tak ceritakan dari awal itu selesai. Karena saya dekat dengan Hendra, saya dekat dengan Kiwil, saya dekat dengan Muhab. Lah aku mandek seolah-olah boloku cuma Hendra ambil Kogu, sehingga saya harus terus maksudnya terus ya, supaya wis tak ono iki kubune sapa bolone sapa alah telek omongan gak dibayar, enggak ini juga dibayar, enggak ono sing ambisi, enggak ono sing ambisi. Sehingga ayo kita dukung kepengurusan yang baru, kita mulai lagi dari nol. Ayo dibangun alun-alun, ojo kakean drama, ojo kakean aheho, ojo kakean apa. Ayo kesel ya, kesel sing padha ngerti wong kene iki yo apa jenenge grup hobi, biar seneng-seneng digawe seneng. Ayo lanjutkan bareng, konflik selesai nol dengan berakhirnya video ini. Ya, saya minta untuk konflik selesai. Oke, kira-kira aku sentuh kata-kata. Terima kasih banyak buat teman-teman PKI yang sudah berjuang sampai di akhir. Pada semua teman-teman yang telah membantu, sepurane sing akeh, enggak bisa ngomong apa. All of you got my respect. Saya respect dengan Anda semuanya. Iki omongan yang mana, saya tidak berbohong. Ayo ditonton bareng-bareng. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Apapun yang saya katakan dalam video ini mewakili Pemrek. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah bertahan di Legend Glamour membesarkan ini. Kalian semua orang-orang baik, dan saya bangga bisa berorganisasi, hidup, berteman dengan Anda semua. Saya orang baru di kota ini. Saya dan keluarga merasa menemukan keluarga baru dengan segala dinamikanya di komunitas ini. Terima kasih banyak. Suwun sing akeh. Mudah-mudahan Allah senantiasa mendengarkan kita dari kesia-siaan. Selamat pada umumnya. Ayo ditoto, ayo dibangun bareng-bareng. Semoga semua akan jadi lebih baik di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.